Halo sobat pelajar, jumpa lagi di Ruang Belajar Channel. Kali ini kita masih melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang macam-macam zat dan perubahannya. Nah, masih ingat kan pembahasan sebelumnya? Masih dong. Ya, kemarin kita telah belajar tentang apa itu zat, kemudian macam-macam zat, dan juga perubahan wujud zat. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasannya, yaitu tentang sifat fisika dan sifat kimia suatu zat. Nah, bagaimana pembahasannya? Oke, silahkan siapkan alat tulis kalian dan mari kita mulai. Nah, secara garis besar, sifat zat dibagi menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Mengapa kita perlu mengetahui sifat-sifat zat tersebut? Nah, sifat suatu zat itu akan menggambarkan karakteristik dari zat tersebut. Sehingga dengan mengetahui sifat dari suatu zat, kita dapat mengenali suatu zat dengan lebih baik, bahkan sampai pada penyebab munculnya sifat tersebut. Selain itu, kita juga dapat memprediksi situasi apa yang akan terjadi jika zat tersebut berinteraksi dengan zat yang lain. Nah, biar lebih jelas, langsung saja kita bahas satu persatu. Sifat fisika dan sifat kimia. Yang pertama, sifat fisika. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat yang dapat diukur dan diamati tanpa mengubah zat-zat penyusunnya. Contohnya yaitu es batu yang mencair menjadi air karena adanya proses pemanasan. Nah, ini termasuk sifat fisika. Hal itu karena zat penyusun es batu dan air itu sama, yaitu sama-sama dari air, ya kan? Nah, jadi zat penyusunnya tidak berubah. Nah, yang termasuk sifat fisika yaitu diantaranya ada wujud zat, warna, kekerasan, kelarutan, titik didih, titik leleh, titik beku, daya hantar listrik, kemagnetan, dan massa jenis. Nah, biar lebih jelas, di sini kita akan mempelajari beberapa sifat fisika tersebut. Sekarang kita masuk pada sifat fisika yang pertama, yaitu wujud zat. Nah, masih ingat kan dengan pembahasan sebelumnya? Di pembahasan sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau wujud suatu zat itu terbagi menjadi tiga macam, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, ketiga wujud zat ini bisa berubah menjadi wujud yang lainnya. Contohnya adalah es batu. Es batu itu adalah zat padat. Ketika kita letakkan di ruang terbuka, maka lama-kelamaan akan mencair menjadi air. Nah, perubahan wujud yang terjadi ini tentunya tidak mengubah zat penyusunnya. Jadi, es batu dan air itu zat penyusunnya sama, yaitu sama-sama dari air, tidak berubah. Begitu juga pada perubahan wujud zat membeku, menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublim. Nah, perubahan wujud zat tersebut tidak mengubah zat penyusunnya. Kemudian sifat fisika yang kedua yaitu warna. Nah, warna merupakan salah satu sifat fisika yang bisa kita amati secara langsung. Nah, setiap zat memiliki warna yang berbeda-beda. Sifat warna ini bisa digunakan untuk membedakan antara zat yang satu dengan zat lainnya. Atau gampangnya, dengan sifat warna ini kita bisa membedakan berbagai macam benda. Contohnya adalah daun misalnya. Daun itu warnanya hijau, batu bara warnanya hitam, kayu berwarna coklat, aluminium berwarna silver, dan masih banyak lagi. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian sifat fisika yang ketiga yaitu kekerasan. Nah, ini enggak kekerasan yang kayak tawuran gitu ya. Nah, kekerasan adalah ukuran untuk menentukan keras lunaknya suatu zat yang dapat diukur dengan skala Mohs. Nah, sekilas kita juga bisa amati secara langsung keras atau lunaknya suatu zat. Contohnya adalah tanah liat. Nah, tanah liat itu lunak dan besi itu keras. Nasi itu lunak, sedangkan batu itu keras, dan masih banyak lagi. Oke, coba perhatikan. Ini adalah urutan kekerasan batuan atau mineral menurut skala Mohs, mulai dari yang paling lunak hingga yang paling keras, yaitu talk, gipsum, kalsit, fluorit, apatit, feldsar, kuarsa, topas, korundum, dan yang paling keras adalah intan. Nah, bisa dipahami ya? Oke,
Sifat fisika selanjutnya adalah kelarutan. Kelarutan adalah kemampuan suatu zat untuk larut dalam pelarut. Air adalah pelarut untuk zat-zat terlarut. Apakah semua zat bisa larut? Tentu jawabannya adalah enggak. Nah, kita ambil dua contoh kasus misalnya. Misalnya ada dua gelas berisi air. Nah, gelas pertama kita campur dengan garam. Sedangkan gelas kedua kita campur dengan minyak. Lalu kita aduk dan lihat perbedaannya. Hasilnya, garam pada gelas pertama lama-kelamaan akan hilang karena larut dengan air. Sementara itu, minyak pada gelas yang kedua tidak dapat larut dengan air, sehingga membentuk dua lapisan terpisah, ya kan? Nah, bisa dimengerti ya. Sekarang kita masuk ke sifat fisika selanjutnya, yaitu daya hantar listrik. Nah, suatu zat atau benda itu digolongkan menjadi dua berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan listrik, yaitu benda konduktor dan isolator. Nah, benda yang dapat menghantarkan listrik dengan baik disebut konduktor. Contohnya adalah benda-benda yang terbuat dari logam seperti besi, aluminium, tembaga, kawat, dan sebagainya. Sementara itu, benda yang tidak dapat menghantarkan listrik, nah itu disebut isolator. Sekali lagi, benda yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut isolator. Contohnya adalah benda-benda non-logam seperti kain, plastik, karet, kayu, dan sebagainya. Oke, sifat fisika yang selanjutnya adalah kemagnetan. Nah, berdasarkan sifat kemagnetannya, benda juga digolongkan menjadi dua, yaitu benda magnetik dan benda non-magnetik. Benda magnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet, sedangkan benda non-magnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, pada umumnya benda-benda logam akan memiliki sifat magnetik seperti besi, ya. Besi dapat ditarik oleh magnet, dan sebaliknya benda non-logam akan memiliki sifat non-magnetik, jadi tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya adalah plastik, kemudian kayu, dan sebagainya. Oke, itu tadi sifat fisika kemagnetan. Nah, sifat fisika yang ketujuh adalah titik beku. Nah, titik beku adalah suhu ketika zat cair mulai membeku dari cair berubah menjadi padat, ya. Contohnya adalah titik beku air adalah 0 derajat Celcius. Kemudian pada raksa, titik bekunya adalah minus 38,83 derajat Celcius. Sifat fisika selanjutnya adalah titik leleh. Titik leleh adalah suhu ketika zat padat mulai mencair. Contohnya adalah es batu yang mencair pada titik lelehnya. Nah, biasanya titik beku dan titik leleh suatu zat itu sama. Misalnya air. Air itu titik beku dan titik lelehnya sama, yaitu 0 derajat Celcius. Tapi ada juga yang berbeda, misalnya pada agar-agar. Nah, agar-agar itu mencair pada suhu 85 derajat Celcius dan membeku pada suhu 30-40 derajat Celcius. Nah, kondisi ini dikenal sebagai histeresis. Oke, kemudian sifat fisika yang terakhir sini adalah titik didih. Nah, titik didih adalah suhu ketika zat cair mulai mendidih. Contohnya adalah titik didih air, yaitu 100 derajat Celcius. Tapi mendidihnya air tidak menyebabkan dia berubah menjadi benda lain atau zat lain, ya. Tetap dia hanya berubah wujud dari zat cair menjadi gas. Nah, itu tadi beberapa sifat fisika dan contoh-contohnya. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke sifat kimia suatu zat. Ada apa aja? Oke, mari kita bahas bersama-sama. Sifat kimia. Apa itu sifat kimia? Sifat kimia adalah sifat yang menunjukkan reaksi kimia antar zat yang menimbulkan terjadinya pembentukan zat baru. Zat baru yang terbentuk tersebut tidak dapat kembali ke keadaan semula. Nah, ini yang membedakan dengan sifat fisika tadi. Kalau sifat fisika tadi, di antara ciri-cirinya adalah meskipun berubah wujud, tapi zat penyusunnya tetap sama atau tidak berubah. Sedangkan sifat kimia, saat terjadi reaksi kimia, maka akan membentuk zat baru yang berbeda, dan zat baru itu tidak dapat kembali ke keadaan semula.
Nah, itu tadi perbedaan antara sifat fisika dan sifat kimia. Oke, kembali lagi ke sifat kimia. Nah, di antara sifat kimia zat adalah mudah terbakar, kemudian berkarat, mudah meledak, beracun, dan membusuk. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Sifat kimia yang pertama yaitu mudah terbakar. Misalnya bensin. Zat ini mudah terbakar jika disulut dengan api. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sifat kimia bensin adalah mudah terbakar. Benda lainnya yang memiliki sifat mudah terbakar adalah kertas, kayu, kain, minyak tanah, gas LPG, dan masih banyak lagi. Nah, pada umumnya, benda-benda tersebut mudah terbakar saat ada interaksi langsung dengan api. Oke, sifat kimia yang kedua yaitu berkarat. Nah, reaksi antara logam dengan air dan oksigen dapat menimbulkan karat pada logam tersebut. Oleh karena itu, sesuatu yang terbuat dari logam seperti besi dan seng akan mudah berkarat bila terkena air dan udara pada waktu yang cukup lama. Contohnya adalah pagar besi yang ada di rumah. Nah, kalau kita perhatikan, seiring dengan berjalannya waktu, maka lama-kelamaan pagar besi tersebut akan berkarat, ya kan? Oke, selanjutnya sifat kimia yang ketiga yaitu mudah meledak. Interaksi antara zat yang mudah meledak dengan udara, api, atau cahaya matahari dapat menimbulkan ledakan. Pernah nggak kalian membaca peringatan simpan di tempat yang terhindar dari sinar matahari? Pernah kan? Nah, misalnya pada kemasan botol parfum. Nah, kira-kira apa alasannya ya? Ternyata parfum yang sering kita pakai itu mengandung bahan kimia yang mudah terbakar. Nah, jika terlalu banyak terkena sinar matahari, maka botol parfum tersebut bisa meledak. Nah, maka dari itu harus kita simpan pada suhu ruangan yang rendah. Oke, sifat kimia yang keempat yaitu beracun. Nah, beberapa zat bisa berubah menjadi sangat beracun ketika mengalami reaksi kimia tertentu. Contohnya adalah gas karbon monoksida. Gas karbon monoksida merupakan salah satu zat yang beracun. Nah, gas ini dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna dari atom karbon. Gas karbon monoksida sulit sekali dideteksi karena wujudnya yang tidak berwarna dan tidak berbau. Apabila seseorang menghirup gas karbon monoksida, maka akan menyebabkan aliran oksigen dalam darah tidak lancar, gagal bernafas, hingga kematian. Wah, serem kan? Nah, di antara zat yang memiliki sifat kimia racun adalah insektisida, pestisida, fungisida, herbisida, dan rodentisida. Nah, zat beracun tersebut biasa digunakan manusia untuk membasmi hama seperti tikus atau serangga. Oke, kemudian sifat kimia yang kelima, yang terakhir, yaitu mudah membusuk. Sifat kimia dapat muncul karena adanya reaksi kimia, seperti halnya pada minuman ataupun makanan. Reaksi kimia bisa terjadi dan dapat menyebabkan makanan atau minuman itu membusuk. Nah, penyebab kondisi pembusukan ini adalah mikroorganisme, bisa berupa jamur, ragi, maupun bakteri. Pembusukan yang terjadi dapat merusak nilai gizi, tekstur, dan juga rasa makanan tersebut. Nah, sebagai contoh, nasi yang dibiarkan berhari-hari dan bereaksi dengan udara sehingga nasi itu berubah menjadi basi atau membusuk. Nah, bisa dipahami ya? Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah difahami. Kurang lebihnya kakak minta maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.